allazi, ujung lidahnya keluar. Pas bilang Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ulang, kalau habis ini kayaknya bagus, jangan-jangan gak dibenerin satu pun. Makanya saya perkros yang awal. Karena yang dua mungkin mulus-mulus saja. Nah, atau paling salah satu dua. Ya silakan. Kita berprasangka baik. Nah, ya silakan. Ya. Ulang, siratal. Siratal ladzina. Nah, jangan haji. Kan udah saya bilang, ujung lidah keluarin. Ya kan? Saya makanya supaya latihan. Zahidu siratal ladzina. Nah, gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini masih error lagi. Oh, lanjut. Oh, iya. Karena kalau sampai bener semua, sampai jam 9 sendiri. Silakan. Oh, iya. Ghairil maghdubi. No, gini. No. Ghairil no. Silakan. Ya, ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah. Insyaallah ya. Mudah-mudahan lebih bagus lagi. Seiring waktu. Kan baru perdana ya kan. Insyaallah. Apalagi nanti kalau ketemu istri bacaannya bagus banget. Bisa belajar sama istri. Iya, udah. Jadi udah dua, kan dua lagi. Nanti mulai baru lagi. Tapi jangan lupa kali duduknya ya lupa posisi. Ya, silakan. Nah, ini udah kita cukup dua orang saja bacanya. Jadi terakhir serta kedua. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir. Nah, itu jangan kayak huruf so. Jangan himinos, kayak huruf so jadinya. Himinas, kayak musir aja. Gitu. Himinas. Nah, gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lebih mantap nih. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Mantap. Terus lanjut. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Lumayan. Ya, di atas. Amin kan? Amin. Nah, kalau amin itu sunnah, dia bukan hajat. Nah, kalau dalam sholat dianjurkan. Nasib. Kalau enggak, ya tetap nggak apa-apa. Baik, demikian ya. Jadi itu ya. Nah, nanti semua akan dapat giliran. Ya. Kenapa kita fokus pada itu? Karena dia rukun sholat. Ya. Apalagi nanti kalau udah nikah kita menjadi imam. Berarti jangan nikah dulu sampai al-fatihah. Itu, ya kan? Oh, Itu. Berarti tempat kerja di sini menyiapkan seseorang jadi imam. Waduh, biasa itu. Bukan cuma kerja aja, tapi siap menjadi imam. Minimal imam bagi istrinya. Nah, itu. Apalagi pas corona, imam terawih di rumah, nggak ada terawih di masjid. Nah, itu kalau bacaannya error tadi. Oke, baik ya. Baik, demikian ya itu ya sesi baca atau tahsin ya sedikit. Jadi hari ini Jumat pertama ya 2 orang yang sudah baca, jadi mohon diingat-ingat kesalahannya, kurangnya di mana, itu diperbaiki terus. Baik, berikutnya tausiah kita di kesempatan ya Jumat ke-1 ini adalah kaifa nastaqbilu Ramadan. Ya. Jadi bagaimana kita menyambut Ramadan? Karena Ramadan lebih bentar lagi. Paling berapa? Ya, 2 minggu lebih sedikit. Bagaimana kita menyambut Ramadan? Dan sekarang kita udah berada di bulan Sya'ban. Bulan 1 bulan sebelum Ramadan, dan sekarang Jumatnya Jumat kedua. Kalau Februari Jumat ke-1, tapi kalau di bulan Sya'ban ini Jumat kedua ya
an-niyatul khalisah. Satu, menghadirkan niat dari sekarang yang murni, yang suci, yang ikhlas. Dibuktikan dengan kita senang dengan sebentar lagi datangnya Ramadan. Jangan ada ya semakin dekat Ramadan wajahnya makin gak ceria. Kenapa? Karena di matanya, di bayangannya waduh puasa berat banget. Biasanya sarapan 3 sesi kan. Ya kan? Tadi saya tanya udah pada sarapan belum? Baru pembukaan. Berarti habis ini nanti ada lagi kan? Intinya sarapan ya kan? Nanti jangan-jangan ada lagi penutupnya. Nah, jangan sampai kita nanti pas Ramadan kita nggak ikhlas, seolah-olah dipaksa sama Allah. Nah, kita harus dari sekarang mengkondisikan hati, ikhlaskan untuk menahan diri sebulan tidak sarapan, enggak ngopi susu lagi. Saya lihat tuh ada bekas kopi susu di pojok. Punya siapa tuh? Tinggal sedikit kan? Itu nanti Ramadan nggak bisa kita gitu kan. Nah, dari sini harus dikondisikan hati ini. Ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Saya siap ya Allah disuruh puasa. Gitu, jangan ada beban. Nah, itu maksudnya. Jadi dari sekarang disiapkan niat ikhlas. Ya, mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang yang kayak dikasih beban ya, akhirnya cemburu aja Ramadan. Kenapa? Karena nggak ikhlas dia menjalankan. Dari sekarang kita ikhlaskan supaya ya energinya untuk melaksanakan kuat dan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang ikhlas ya menyambut Ramadan atau menjalani Ramadan, satu dia gembira ya, ceria menyambutnya. Dua, ciri lainnya banyak berdoa, minta dipertemukan. Jadi kalau orang yang ikhlas dari sekarang udah minta bertemu Ramadan sama Allah, bahkan dari sebelumnya. Kalau yang nggak ikhlas kan, kalau bisa nggak ada Ramadan deh, ngapain sih ada Ramadan segala macam kan, puasa sebulan, kalau bisa sih jangan ada puasa gitu. Kalau yang nggak ikhlas kan, kalau yang ikhlas udah rindu ya, walaupun belum datang tapi selalu berdoa Allahumma ballighna Ramadan gitu ya. Bahkan kalau sahabat itu mereka itu masih 6 bulan lagi Ramadannya itu udah meminta agar dipertemukan ya. Makanya sebagian ada salah seorang tabi'in mengatakan kana as-sahabah yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Jadi adalah senior-senior saya, para sahabat Nabi itu, mereka itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan supaya dipertemukan. Jadi hamil 6 bulan udah berdoa Allah balik Ramadan gitu. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan itu masih bulan Maulid. Jadi kalau udah zaman sahabat ya, di Rabiul Awal itu udah rindu lagi sama Ramadan. Padahal masih 6 bulan lagi. Setelah Rabiul Awal kan Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masih 6 bulan lagi. Jadi dari bulan Maulid udah doa mereka, sahabat-sahabat. Kenapa? Saking rindunya mereka. Dan pasti ikhlas berarti kan. Masih belum dekat, masih lama aja udah diminta. Kalau yang nggak ikhlas, makin dekat, ya makin maju deh. Itu kan, wah bentar lagi nggak bisa nguduk lagi. Nah, kan, udah bentar lagi nggak bisa nyabuk lagi saat tunggu. Makin sedih deh. Jadi hadirnya Ramadan itu membuat dia sedih, membuat sengsara hidupnya karena nggak ikhlas melaksanakan. Nah kadang-kadang orang yang seperti ini yang terpaksa ini kadang-kadang bisa jadi pas awal-awal Ramadan ikut puasa, ikut sahur. Begitu minggu kedua jebol. Akhirnya apa? Mojok di warung bubur gitu kan, persarapan lagi ya kan. Kenapa? Nggak ikhlas dari awal, cuma bertahan seminggu doang puasanya ya kan, besoknya mau susu lagi ya kan, nggak tahan, nggak bisa nih gitu kan. Kenapa? Nggak ikhlas dari awal, jadi nggak disiapkan dari awal. Nah ini soal belum terlambat ya sekarang, kita persiapkan ya. 3 mingguan lagi, nah kita persiapkan, kondisikan ikhlas ya, menjalani. Nggak lama sampai maghrib doang gitu kan, nggak setahun gitu, cuma Allah cuma minta sebulan ya kan. Itu kan rukun Islam, ya kan, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa kan. Kalau kita nggak laksanakan berarti error Islamnya, berarti keislaman kita error kalau nggak melaksanakan. Nah, ya. Itu ya. Jadi dari sekarang hadirkan niat yang ikhlas, niat, dan orang yang ikhlas dalam menyongsong Ramadan, cirinya satu dia senang, dua banyak doa. Sering dia meminta habis sholat, ya Allah izinkan saya, berikan saya hidup sehingga bisa Ramadan, sehingga bisa bertemu dengan Ramadan kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama ya rekan-rekan sekalian, at-taubatus shadiqah. Nah, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jadi dari sekarang mulai bersih-bersih ya, bersihkan diri dengan mohon ampunan, beristighfar pada Allah dan bertobat pada Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa itu ya memberatkan. Jadi yang membuat orang itu berat melakukan ketaatan karena kebanyakan dosa. Ya. Makanya di surat Al-Nasr yang udah pada hafal, ya,
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dada, wa wada'na anka wizrak, dan telah kami bersihkan dosa. Wizrak itu dosa, dan kami telah buang, telah jauhkan, telah bersihkan dosa-dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa itu memberatkan punggung itu. Jadi yang bilang dosa itu berat Allah. Saya, Allah yang bilang dosa itu memberatkan. Makanya kalau orang itu ya ahli berdosa itu buat ketaatan berat. Baca Quran malas, pokoknya malas mulu, pokoknya semua ketaatan malas. Baca Quran, sholat jamaah, bilang kesolehan nih, wah sok soleh loh, jamaah segala sendiri juga boleh. Nah itu kalau sering begitu, itu kemungkinan Setan itu. banyak dosanya, maksudnya dosanya lebih dominan, jadi dia enggan melanggarkan musola, enggan. Padahal pakai ini ya. Oke, baik. Ya. Ya, baik. Jadi ya yang kedua apa? Ya yang kedua kata para ulama ya adalah ya banyak bertobat dari sekarang, bersih-bersih. Banyak beristighfar, masih cukup waktu, minta ampun pada Allah supaya nanti ketika Ramadan datang jiwa kita ringan, ya. Beban-beban udah rontok, dan kita akan ya lebih ringan, lebih bersemangat melaksanakan kebaikan dan ketaatan, karena sekali lagi sebagaimana disebutkan Allah di surat Al-Nashrah itu, surat Al-Insyirah, bahwa ya dosa-dosa itu anqadha dhahrak, memberatkan punggung. Jadi sebetulnya orang yang banyak berdosa itu sebetulnya seperti memikul beban di punggung, cuma nggak kelihatan aja. Tapi karena dia memikul beban, jadi bawahnya udah berat. Suruh ngaji berat, ya. Baca sehalaman ogah-ogahan. Ya. Kalau jogging aja kuat, begitu jalan ke musola deket doang nggak kuat. Tapi kalau muter-muter di geraha gimana? Kuat. 10 putaran juga kuat. Kenapa? Ya karena untuk ketaatan berat, ya kan? Padahal kalau ke musola atau ke masjid, ya kan, itu nggak nyampe sekilo, paling 200 meter, nggak kuat. Begitu ke geraha dijaga nih namanya, wow, gagah banget tuh, keren lagi kan? Kenapa begitu? Ya karena berarti dunianya lebih kuat dan akhiratnya menipis, disebabkan itu dosa-dosa itu memberatkan punggung. Jadi langkahnya itu terasa berat, itu. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi untuk ke masjid, ke musola nggak melangkah, tapi untuk jogging siap, maraton ikut, ya kan? Malah kelilingin UI, dana UI, dikelilingin, kuat banget, sehat banget, ya kan? Begitu ke masjid kayaknya sakit kakinya, gitu ya. Seolah-olah ada bisul atau apa, nggak mampu dia melangkah. Nah itu kemungkinan juga karena apa? Karena dia berat. Jadi jiwanya itu berat, ada banyak beban, cuma nggak kelihatan. Nah beban-beban itu disebabkan karena dosa-dosa yang ada. Makanya di Sya'ban ini persiapan kedua setelah Ramadan, ya setelah niat yang ikhlas, yang murni, yang tulus, ya. Yang kedua adalah memperbanyak taubat, ya, ampunan, minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajak taubat, ya, mengajak istighfar itu adalah konten ya, atau isi dakwanya para nabi dari zaman dahulu, itu mengajak umatnya taubat, ya. Jauh dari sebelum Nabi Muhammad, para nabi-nabi terdahulu itu di Al-Quran itu banyak. Bahkan Allah mengabadikan istighfar mereka. Misalnya Nabi Adam punya doa minta ampunan, Rabbana dzalamna anfusana. Itu Nabi Adam itu yang mengatakan. Nabi Adam dan istrinya. Kenapa? Setelah khilaf melanggar larangan, ya. Kata Allah jangan deketin pohon ini, ayo dilanggar. Ya, namanya manusia kan seperti itu bisa terjadi. Nah maka ya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada Nabi Adam setelah akhirnya diturunkan ke bumi, akhirnya dia menyesal, baca doa itu. Dan itu ada di ayat Quran di surat Al-A'raf. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami, ya saya dan istri saya, ya Allah, dzalamna anfusana, telah menzalimi, menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami orang yang rugi. Nah, jadi istighfarnya Nabi Adam itu Rabbana dzalamna. Ya, kemudian Nabi Musa juga sama, Rabbi, ada di surat Al-Qasas, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, ampuni aku. Ya. Nabi Nuh juga gitu, Nabi Nuh itu mengajak kaumnya yang menyembah berhala supaya beristighfar.
Dan istighfar itu ya, yang disertai tobat itu juga mengundang rezeki. Kata Nabi Nuh ini waktu ngajak kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wahai kaumku, minta ampun kalian pada Allah. Ini kalian ini nyembah yang salah, yang nyembah patung. Minta ampun pada Allah. Bertobat kepadanya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan berikan hujan yang lebat. Karena kan saat itu musim kering kerontang. Jadi salah satu rezeki di musim panas itu hujan. Ya, kemudian wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan melipat gandakan harta kalian, kata Nabi Nuh. Makanya istighfar itu juga berfungsi mengundang rezeki. Jadi salah satu kunci rezeki yang gak kelihatan banyak istighfar. Gitu. Jadi bukan kerja doang, istighfarnya yang banyak. Jadi kita nyari rezeki itu ada yang fisik, ada yang nggak fisik. Nah istighfar itu cara mendapatkan rezeki yang non fisik. Gitu. Dan itu gratis. Mana ada tiket istighfar? Kalau umroh bayar, ibadah umroh kan. Kalau istighfar kan baca Quran, istighfar yang gratis. Tinggal mau apa kagak kan gitu. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak anak kalian. Makanya kata para ulama istighfar itu juga adalah obat bagi orang yang udah lama nggak punya anak. Gitu. Jadi yang udah nikah 5 tahun, 6 tahun. Nah itu perbanyak istighfar. Karena Allah berjanji akan mengaruniai keturunan. Ya, dan banyak nabi-nabi yang lain, ya termasuk Nabi kita Muhammad juga sama. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Sulaiman, itu juga sama. Nabi Sulaiman doanya ini, Rabbighfirli wa habli mulka. Ya Allah, berilah aku ampunan, ampuni aku ya Allah. Wa habli mulka, dan beri aku kerajaan yang tidak akan pernah kau berikan kepada orang lain selain aku. Pokoknya kerajaan khusus yang spesial untukku. Nah, jadi sebelum beliau meminta kerajaan, kekuasaan, minta ampunan dulu di situ. Kenapa? Karena ampunan lebih mahal dari kekuasaan. Buat apa kita berkuasa? Ya? Buat apa? Ya kan punya banyak sertifikat, ya kan? Wow, tanah ini, malah laut dibikin sertifikat, coba ada. Ya kan, buat apa kita berkuasa gitu kalau nggak diampuni Allah? Ya kan gitu. Makanya Nabi Sulaiman sebelum minta kerajaan minta ampunan dulu. Rabbighfirli, itu yang nomor 1. Ya Allah, ampuni aku. Kedua, dan berilah aku kerajaan, kekuasaan. Kedua, ya kata para ulama mengomentari ayat itu, ya jadi 1, ampunan lebih mahal dari kekuasaan. 2, kalau orang udah diampuni Allah kan bersih tuh, itu mudah menggapai cita-citanya. Itu hikmah kedua. Kenapa Nabi Sulaiman minta ampun dulu? Karena kalau orang udah bersih, udah dihapus kesalahannya, udah suci, udah bersih, itu mau apa-apa lebih mudah, impiannya lebih mudah dicapai. Tapi kalau banyak dosanya, kemungkinan masa depan suram di situ. Ya, madesu, ya kan. Nah, biar masa depan agak cerah dikit, agak glowing sedikit, istighfarnya banyak. Itu. Makanya Nabi Sulaiman kan minta ampun dulu, baru minta kerajaan. Enggak dibalik. Rabbi habli mulka waghfirli, nggak gitu. Rabbi firli dulu, jadi istighfarnya duluan. Karena kalau udah istighfar, mau apa-apa jadi gampang. Termasuk pengen kerajaan, pengen menggapai impian, target dalam hidup, itu istighfar. Ya. Kalau Nabi Muhammad, kata beliau, ya dalam hadis, ya, istighfarlah kalian, kata Nabi, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi 100 marrah. Minta ampunlah kalian pada Allah, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku ini meminta ampun dan beristighfar pada Allah sehari 100 kali, kata Nabi Muhammad. Jadi istighfar ini ajaran para nabi-nabi terdahulu sampai Nabi kita Muhammad. Maka perbanyak istighfar, hadirin sekalian, minimal ya seperti Nabi lah, sehari 100. Kalau selama ini kita istighfarnya pelit, ya hari sholat cuma 3, sholat 5 kali, cuma 15 sehari, kurang. Nabi Muhammad aja 100. Nah, menjelang Ramadan ini minimal habis sholat 20 gitu. Kalau sholatnya 5 kali kan 100 gitu dari sekarang. Kalau bisa sih lebih banyak lagi. Di jalan di mana, nah itu bisa lebih mantap lagi. Karena sebagian sahabat lebih angkanya dahsyat. Ada sahabat Nabi Abu Hurairah itu sehari istighfarnya 12.000. Stop itu Abu Hurairah. Beliau istighfarnya dalam biografi atau sejarah hidup Abu Hurairah. Nah itu dalam suatu kitab disebutkan karena Ibnu Katsir, beliau itu beristighfar sehari 12.000 kali Abu Hurairah. Ketika ditanya, ya Abu Hurairah, mengapa banyak sekali engkau beristighfar, ya?
Kata Abu Hurairah, aku beristighfar sebanyak dosaku dalam sehari. Kira-kira 12.000 itulah. Makanya saya istighfar 12.000. Padahal mustahil sahabat berdosa 12.000 sehari. Sahabat bisa berdosa karena manusia. Cuma sekelas ya kan sahabat Nabi Abu Hurairah, sepertinya nggak mungkin 12.000. Tapi itu ketawaduan aja. Ya mungkin paling 1-2 salah. Bahkan mungkin berhari-hari nggak berdosa. Nah kalau kita, nah ini harus lebih buta lagi kalau kita. Kalau kita dosa dulu ngomongin juga dosa gitu kadang-kadang. Ya kan kadang-kadang kita ketemu ini ngomongin yang soal ini. Ah kan ini udah dosa, udah kesalahan walaupun kecil. Tapi kalau menumpuk banyak juga. Baik, jadi itu ya bertaubat dan bertaubat yang sungguh-sungguh dan memperbanyak istighfar. Dan cara beristighfar yang paling gampang tentu redaksinya paling pendek Astaghfirullah, itu paling pendek. Agak panjangan sedikit Astaghfirullahaladzim. Panjangan lagi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu udah luar biasa. Tapi ada lagi rajanya istighfar, namanya Sayyidul Istighfar. Ada. Itulah istighfar paling afdol, paling sempurna. Ya, dan kata Nabi siapa yang baca itu pagi hari, siangnya kenapa-napa, sampai sebelum maghrib meninggal masuk surga. Itu dijamin sama Nabi. Siapa yang baca itu sore hari, malamnya kenapa-napa, ya kan? Enggak tahu tsunami, kecelakaan, meninggal, masuk surga. Namanya Sayyidul Istighfar. Itu agak panjang. Kalau bisa hafalkan. Dan itu Nabi menyuruhnya membaca minimal sekali pagi, jadi sehari 2 kali, pagi sore, ada dosisnya. Nah, bagaimana itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul itu berarti rajanya istighfar. Ya, jadi komandannya dan panglimanya istighfar. Kalau tadi kan astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, kalau Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. Itu harus dihafalkan. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca itu pagi, kata Nabi, siangnya terjadi sesuatu dia meninggal, masuk surga. Dia baca sore, malamnya pas tidur gak bangun lagi, insya Allah masuk surga. Nah itu harus dihafalkan. Kalau yang bingung, ketik di Google Sayyidul Istighfar, cari bagian foto, muncul dia. Pasti banyak itu, poster-poster. Coba aja satu orang coba nyari ya. Buktikan apa? Ketik Sayyidul Istighfar ya. Jadi itu ya. Nah, kalau udah ketemu download apa nih? Kalau ada grupnya share gitu. Nah, itu Sayyidul Istighfar. Baik itu ya, yang kedua, persiapan Ramadan yang kedua memperbanyak apa? Bertobat. Jadi supaya apa? Maksudnya enteng, supaya kita itu ringan dalam nanti melaksanakan berbagai ketaatan. Itu ketaatan di Ramadan kan utamanya puasa di siang hari. Malamnya ada lagi qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Itu enggak ringan itu. Bisa jadi sebagian orang semalam 2 malam doang, malam ketiga udah dah nggak usah tarawih dah, kalau wajib ini. Nah itu kan berat lagi jiwanya. Nah itu nanti nongol-nongol lagi sholat Idul Fitri. Padahal nggak pernah tarawih. Tarawih cuma anget-angetan aja sehari, 1, 2 malam, 3 malam dah, habis itu nggak nongol lagi. Libur sampai nanti sholat Id baru nongol. Ada juga belakang ya 3 ya. Nah itu. Nah itu kan kenapa begitu? Berarti kan berat kan. Nah, kenapa berat? Nanti dosanya masih banyak, istighfarnya kurang berarti. Baik itu ya. Nah yang ketiga ya, hadirin sekalian, teman-teman sekalian ya, kata para ulama, ma'rifatu syarafiz zaman. Yang ketiga, langkah ketiga dalam menghadapi dan menyambut Ramadan, kita harus menyadari dan mengenali bahwa waktu di Ramadan itu sangat mulia. Gak ada tandingan, gak ada. Gitu. Sekarang kita Sya'ban. Ya. Tapi nanti misalnya besok udah Ramadan, itu beda hari ini yang besok ini. Katakanlah ini hari terakhir Sya'ban, misalnya besok ini adalah Ramadan. Itu semuanya beda. Hembusan nafas kita, sholat kita, itu pelipat gandaan pahalanya itu besar sekali. Hanya Allah yang mengetahui. Ya. Malah kata sebagian ulama, ya, ada Imam Az-Zuhri, ada lagi Imam Ibrahim An-Nakhai, mereka mengatakan tasbihatun fi Ramadan afdal min 1000 tasbihatin fi ghairi Ramadan. Satu kali engkau bertasbih di Ramadan itu lebih baik dari 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Jadi misalnya besok Ramadan, kita sekarang tasbih sambil nunggu sarapan bisa subhanallah, subhanallah.
Tapi kan di bulan Sya'ban. Tapi begitu besok Ramadan itu satu tasbih aja. Subhanallah, itu lebih baik atau setara atau lebih baik dari 1000 tasbih di bulan lain. Makanya setiap waktu itu dimanfaatin betul. Karena itu mahal, nggak balik, belum tentu balik lagi. Kita nggak tahu umur ya. Nah, makanya kita harus menyadari itu mahal. Setiap detiknya, ya, setiap menitnya itu mahal sekali di Ramadan itu. Nggak bisa dibayar dengan uang, ya. Nggak bisa dibandingkan. Ya. Walaupun seluruh 9 naga di Indonesia ini misalnya seberapa triliun gitu ya, suruh beli Ramadan nggak beli, mahalan Ramadan gitu waktu-waktunya gitu. Walaupun Pak Aguan, Pak siapa itu suruh membeli Ramadan, itu nggak kebeli. Ramadan lebih mahal daripada uang yang ada itu. Maka manfaatkan betul ya. Bahkan nanti puncaknya ada waktu yang paling mulia yaitu Lailatul, wah itu yang diburu oleh Nabi itu. Nabi itu sampai iktikaf bela-belain karena mengejar itu. Karena ada waktu yang gak ada tandingannya. Dari setahun itu malam paling baik dari setahun, dari 360-an malam itu Lailatul Qadar. Ya, makanya ada ayatnya, ya kan? Lailatul Qadri khairum min alfi. Oh, malam Lailatul Qadar lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Jadi sebetulnya enggak 1000 bulan pas. Makanya kurang tepat kalau di spanduk malam 1000 bulan, enggak. Karena Al-Quran mengatakan lebih baik gitu. Itu berarti sebetulnya enggak 1000, tapi berapanya itu Allah yang lebih tahu. Yang minimal banget berarti 1000. Jadi kalau ada orang beribadah di Lailatul Qadar itu minimal berarti dikali 1000. Tapi bisa jadi karena dia lebih ikhlas, lebih bersih pakaiannya, lebih tulus, bisa jadi dilipat gandakan sama Allah. Yang minimal banget 1000 gitu loh. Tapi aslinya khairun, lebih baik dari 1000. Makanya untuk mengejar malam itu jangan absen, tarawih jangan angkat-angkatan doang. Tapi kalau yang istiqomah tiap malam hadir, selalu isya jamaah, nggak lewat tarawih, nggak ada yang kebablasan, misalnya. Dan selalu aja ada kebaikan di malam itu. Misalnya setiap malam di Ramadan pasti misalnya baca Quran walaupun 2 halaman atau 3. Dan itu rutin setiap malam pasti mau nggak mau pasti di salah satu malamnya pasti kena. Pasti di salah satu malam yang kita lalui itu pasti ada salah satunya Lailatul Qadar. Termasuk kalau yang sedekah misalnya, kalau usah banyak-banyak misalnya 5.000 aja deh. 5.000 buat sebulan siapin 150.000 misal. Setiap malam 5.000 karena kemampuan mungkin beda-beda orang. Ada orang mungkin nyiapin 1,5 juta. Setiap malam 50.000 misal. Nah itu seandainya sebagai contoh kita buka kalkulator. Seandainya satu malam itu ya karena dia infak terus nih, habis setiap pada terawih atau misalnya setiap terawih masukin kotak misalnya 5.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Dan setiap malam berarti pasti ada salah satu malam kan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Anggaplah 5.000, ya 5.000. Setahun berapa hari itu? 360 kan? Kali 360, 365 ya, berarti 360 aja deh. 5.000 kali 360, ya kan? Ya, kan 1000 bulan. 1000 bulan dulu. 1000 bulan 83 tahun. Kalau saya bagi 1000 bulan itu 1000 bagi 12, 83,333. Berarti kan 83 tahun kan? Berarti 5.000 kali 360 setahun kan? Kali 83 kan? Coba nih. 149 juta. 400.000. Pernah nggak bapak-bapak infak 149 juta? Jadi kalau ada orang infak 5.000, pas malam Lailatul Qadar sama kayak dia infak 149 juta 400.000. Itu kali 50.000. Kalau 5.000, kali 50.000 tambahin nolnya. 1.400.000.000. Jadi kalau ada orang pas malam Lailatul Qadar pas lagi infak 50.000, itu sama kayak 1,5 miliar. Gitu. Kan kita nggak pernah infak sebesar itu kan, tapi dia lipat gandakan begitu sama Allah. Dan itu pun kalau pas 1.000 kan, itu kan lebih baik dari 1.000. Kalau dia lagi ikhlas-ikhlasnya, wah itu bisa 50.000, tapi kayak berapa miliar infaknya? Kan dilipat gandakan. Dan itu kan adalah rahmat Allah ya bagi umat Nabi Muhammad. Jadi yang dikasih malam Lailatul Qadar itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi yang lain nggak ada. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad umurnya pendek, ya kan? Waktu beramal soleh matinya cepet kan gitu. Nah karena matinya cepet dikasih malam-malam waktu-waktu ya kan, momen-momen yang kalau amal soleh di situ itu terlipat gandakan. Jadi seperti orang yang hidup ribuan tahun. Kenapa? Karena sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad. Dan umat Muhammad kasih umur pendek-pendek nih, 50 mati ya kan, 60 mati, dan saya kasih Lailatul Qadar. Kalau
Misalnya dia mulai nyadar umur 40, ya kan? Berarti 20 tahun dia sadar Lailatul Qadar kan? Selama 20 tahun terakhir ini sebelum meninggal dia dapat terus. Wah, itu kan umurnya terkatrol-katrol kan? Ya kan gitu. Makanya siapkan dari sekarang ya, apa aja. Kalau yang baca sehalaman nih, misalnya satu huruf kan ya 110. Bismillah aja udah 190 pahala. Kalau bertepatan Lailatul Qadar dikali tadi, dikali 360 kali 83 tahun ya. 1000 bulan. Waduh. Itu luar biasa ya. Atau bisa juga infak itu atau baca dikali 12 kali 1000 kan gitu, pakai bulan bisa juga kalau itu kan perhitungan. Nah, itu luar biasa. Jadi ya pokoknya setiap malam Ramadan harus ada kebaikan yang kita lakukan. Kalau nggak bisa tarawih atau misalnya lagi di jalan udah bertasbih aja sambil nyupir tasbih. Karena nanti siapa yang bertasbih ya kan satu aja berarti ya subhanallahnya itu ya berapa kali itu? Misalnya sekali bertasbih ya kan kali 12 kali 1000 ya kan 1000 bulan. Jadi sekali bertasbih sama kayak 12.000 kali. Ya, subhanallah. Apalagi kalau di jalan kan berjam-jam di tol tasbihnya sampai 1000. Waduh lebih banyak lagi. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah ini yang lain pada intikaf, saya masih kerja. Ya Allah saya masih terjebak di jalan ya kan. Ya udah saya tasbih aja. Subhanallah. Wah itu bisa dapat. Makanya Lailatul Qadar itu akan diberikan oleh Allah kepada semua yang berbuat baik di malam itu, termasuk ibu haid. Jadi nggak ada syarat harus itikaf, nggak ada syarat kalau mau dapat Lailatul Qadar harus itikaf di masjid, nggak ada. Tapi siapapun yang standby, ya yang malam itu terjaga dan bertepatan dengan Lailatul Qadar dikasih kemuliaan. Sadar nggak nyadar dan nggak harus Lailatul Qadar itu melihat sesuatu, kayak ada cahaya apa, nggak harus. Orang yang biasanya nggak melihat itu, ya kan? Itu kalau memang dia bertepatan dengan orang itu dicatat pahala sebanyak sebesar itu. Walaupun sebagian kekasih Allah ada yang dibuka oleh Allah, mungkin mereka melihat sesuatu bisa jadi. Tapi orang umum nggak harus. Tapi pahalanya tetap dapat. Jadi nggak ada syarat Lailatul Qadar itu harus mengalami kejadian tertentu. Dan bukan hanya dialami orang tertentu, semua dia itu diberikan pahalanya bagi seluruh orang yang siapapun dia. Yang malam itu melakukan kebaikan apapun, mau sedekahnya, mau tarawihnya, mau baca Qur'annya. Yang paling mantap ya kalau dia borong semua sama dia, infaknya ada, tarawihnya ada, ngajinya ada, sholawatnya ada, gitu ya. Dan begitu aja tiap malam. Nah, itu berarti pasti salah satu malamnya dapat, ya, otomatis. Yang nggak dapat itu kalau angin-anginan. Malam pertama kedua tarawih, ya kan? Atau sholat isya. Malam berikutnya enggak. Nah, bisa jadi pas dia nggak nongol, pas Lailatul Qadar kan, berarti dia kehilangan kesempatan. Jadi itulah ya betapa mahalnya Ramadan itu. Baik, berikutnya rekan-rekan sekalian ya, jadi itu ya setelah mengenal betapa mulianya Ramadan. Yang keempat kata para ulama tarku ma la ya'ni, dari sekarang ya persiapan menyambut Ramadan adalah meninggalkan hal-hal yang gak berguna dari sekarang. Yang kagak ada gunanya dari sekarang mulai ditinggalkan perlahan-lahan. Gak ada gunanya tuh gimana? Buang-buang umur ya kan? Habisin waktu ya, gitu. Kan sekarang banyak pencuri umur gitu. Jadi pokoknya hidup berlalu nggak ada kebaikan yang dicetak gitu ya. Buang-buang waktu ya. Misalnya apa nih, contoh gampangnya nih, kebanyakan main apa aja, main catur, main game apa aja tuh, itu kurangin tuh ya. Karena nanti kalau kebiasaan itu nggak dari sekarang mulai dihentikan, nanti pas Ramadan begitu aja. Sebagian lagi ya sebetulnya udah cukup ya, makan udah ada ya, tapi kadang-kadang senangnya memancing. Mancing emosi. Udah mancing, sambil zikir masih penting, tapi yang enggak cuma buang-buang aja gitu. Sekedar biar puas aja jiwa gitu. Ya kalau mancingnya dalam rangka mencari nafkah ya kan beda kalau itu. Memang ini adalah usaha saya dan ini untuk keluarga dan untuk bekal hidup. Tapi kalau sekedar hobi, yang cuma buang-buang dari pagi sampai sore, bengong doang nungguin ikan ini, itu juga ya sayang banget tuh ya. Ya kalau mancing sambil ngaji sih nggak apa-apa. Ikan mana gitu, saya ngaji dulu berapa lama boleh kalau itu ya gitu. Masalahnya ada yang begitu ya, pas mancing ada nggak kira-kira yang zikir sama ngaji, ada nggak? Apa cuma mau coba bengong-bengong doang? Nah dari sekarang itu kalau bisa di-cut dulu udah. Kalau enggak nanti Ramadan mancing mulu gitu kan. Dan biar pokoknya apa saja lah, mancing, main game, semuanya. Pokoknya semua yang nggak berguna kurangi atau hilangkan. Itu ya. Atau ya cuma misalnya cuma dengerin lagu-lagu doang, itu juga sama buang umur.
Pagi keroncong, siang Mansur S, rembulan bersinar lagi, dangdut. Malam Oma Irama, ya begitu aja. Nanti begitu ini jamrut, wah itu pokoknya sehari-hari begitu aja, nggak ada ngajinya. Telinganya itu hanya perdengarkan itu. Akhirnya apa 6 bulan bersinar lagi, Al-Quran nggak apa-apa, ya kan? Paling kalau nggak main gizet anggur merah, ya gitu kan, gitu aja, ya kan? Gitu. Jadi akhirnya yang terhafal itu, jadi zikir enggak, nambah Quran enggak, malah lagu-lagu yang tercatat dan terhafal, gitu. Nah itu jadi, nah boleh nggak itu haram nggak? Ya haram enggak. Yang paling mahal bukan haram enggaknya, membuang waktunya itu. Karena kalau masalah haram musik itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Kalau yang keras bilang haram, hanya boleh rebahan. Semua gitar suling haram. Itu kalau pendapat ulama yang ketat dan keras. Sebagian ulama yang lain boleh, tapi yang penting isinya positif, menimbulkan semangat, atau isinya ada siraman-siraman pesan-pesan. Nah itu yang positif boleh musik. Tapi kalau cuma misalnya kamulah satu-satunya, yang begitu-begitu yang enggak apa ya, itu mungkin ulama yang enggak ketat pun enggak boleh kalau itu. Kenapa? Karena enggak terlalu ada gunanya, gitu. Apa cuma Bang Toi enggak pulang-pulang, kan enggak ada maknanya kan itu kan. Gitu. Maksudnya artinya itu enggak bermakna banget, gitu. Ya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau sekedar ya hiburan, selingan sebentar, ya mungkin menurut pendapat ulama yang lebih longgar ya masih boleh. Cuma kalau udah mencuri semua waktu kita, nah itu yang harus diwaspadai. Gitu. Jadi pagi siang sore itu semua tadi yang saya bilang, pagi pop, siang rock, sore dangdut, malam waduh ya kan, semua dicobain, ya kan? Gitu. Malam apa lagi? Nah itu ya. Di metal ya kan, misalnya jamrut atau apa, atau sekalian yang keras-keras lah itu ya zaman dulu ya. Gitu. Ya. Nah maka ini harus diwaspadai. Nah yang berikutnya yang kelima, ta'allum fikih siyam. Kata para ulama, dari sekarang belajar lagi fikih puasa. Rukunnya apa? Ya kan? Tuh baca-baca lagi, masih ada waktu. Ya kan? Yang membatalkan apa? Sunnahnya dalam puasa apa? Itu perlu dipelajari lagi. Gitu. Rukun puasa menurut para ulama semua 2 doang. 1 niat, 2 menahan diri dari yang membatalkan. Udah sampai sore, dari pagi sampai sore. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu. Dan catatannya kalau niat puasa wajib dari malam. Ya, jadi nggak boleh niat puasa wajib itu pas sudah siang begini nih udah duha, masih mau puasa dia nggak boleh. Ya, kalau puasa wajib harus malam. Kata Nabi, ya, malam yubayyit ya as-saum, siapa yang belum meniatkan saum sejak malam tidak ada puasa baginya. Ada sah puasanya. Itulah kenapa sebagian musola kan kalau habis tarawih kan nawaitu ya kan, itu membimbing dalam rangka supaya selamat. Jadi waktu berniat itu jadi mulai ba'da isya untuk niat untuk besok ya, sampai terakhir pas sahur sebelum subuh. Pas lagi sahur itu masih boleh niat di situ. Tapi itu waktu paling mepet ya kan. Nah biar nggak mepet, sebagian guru-guru kita di kampung kadang-kadang nggak bisa ngajarin seperti itu. Kalau puasa sunnah mah udah siang boleh. Ya, karena Nabi dulu pernah pulang dari masjid ya. Jadi kan Nabi sholat subuh jamaah, berzikir sampai matahari terbit, kira-kira jam 7:30 pulang ke rumah. Ya waktu itu bukan bulan Ramadan. Ya, nanya ke istrinya, Aisyah ada makanan nggak? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau gitu aku puasa. Nah kalau puasa sunnah boleh niatnya siang, kayak begitu. Dengan syarat belum makan minum sejak subuh. Tapi kalau udah makan bubur, udah ngopi, habis itu jam 9, saya puasa deh. Nggak sah puasanya itu ya. Jadi kalau puasa sunnah boleh niatnya setelah agak siang. Subuh lewat, bablas itu boleh. Misalnya nih, belum makan dari pagi, begitu jam 10, saya puasa sekalian. Itu boleh, kalau puasa sunnah boleh. Dengan syarat belum makan minum sejak terbit fajar. Tapi kalau udah kenyang baru puasa, nggak sah. Tapi kalau puasa sunnah intinya boleh niatnya itu agak telat. Jadi mulai muncul niatnya itu agak siang boleh. Tapi kalau Ramadan nggak boleh, harus dari malam. Dan itu salah satu rukun puasa adalah niat, dan satu lagi rukun kedua dan yang terakhir menahan diri, al-imsaku, menahan diri dari seluruh yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pokoknya belajar lagi apa aja yang batalin puasa, itu perlu dipelajari lagi ya. Sunnah-sunnahnya apa, itu perlu dipelajari. Dan itu masih cukup, masih 3 minggu lagi ya. Nah yang ke-6 dan terakhir, ta'widun nafsi 'alal qiyam wasyam wa tilawatil Quran. Nah dari sekarang membiasakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah yang menjadi inti dan primadona di Ramadan.
Yang Ramadan itu kan ibadah intinya puasa. Nah, maka dari sekarang pun boleh latihan mulai sedikit-sedikit dalam seminggu sehari, misalnya puasa hari apa, hari Senin misalnya, atau hari Kamis ya. Atau Senin sama Kamis langsung. Pokoknya latihan. Jadi dari sekarang mulai membiasakan diri ya, mulai mentraining diri ya kan supaya siap untuk bertemu Ramadan dengan cara mulai latihan banyak berpuasa, kemudian sholat malam ya. Kemudian banyak membaca Quran, tilawatul Quran. Karena kalau kita baca sejarah orang dahulu, itu kalau Ramadan, wah dahsyat. Imam Syafi'i misalnya, kalau udah datang Ramadan, beliau itu sehari khatam Quran 2 kali. Gitu. Jadi siang khatam sekali, malam khatam sekali. Jadi 60 juz sehari itu Imam Syafi'i. Kan Al-Quran 30 juz. Sebagian orang kan udah sebulan gak tamat-tamat ya. Malah ada yang udah setahun gak tamat, ada. Padahal 30 juz doang. Padahal Imam Syafi'i, kalau Ramadan 30 juznya diulang 2 kali sehari. 30 juz khatam siang, jadi dari mulai subuh sampai sebelum maghrib nih, jam 5 gitu, di asar udah khatam. Nanti mulai habis isya, start lagi. Makanya beliau gak kebanyakan tidur. Kalau Ramadan itu sedikit tidur. Nanti kalau udah mau subuh baru tamat. Gitu. Kalau kita kan enggak, siang, malam, pokoknya kakak mulu, ya kan? Kebanyakan tidurnya. Ramadan itu bulan naum, bulan tidur. Ya, kalau Imam Syafi'i ya, malah kenapa? Karena ya itu bagi beliau ini waktu mahal. Takutnya saya nggak ketemu lagi, makanya tercatat dalam sejarah ya Imam Syafi'i itu kalau Ramadan khatam 60 kali. Karena sehari 2 kali. Kalau pas bulan 30 hari kan 2 kali 30 kan 60 kali. Nah kita kalau nggak bisa mengikuti Imam Syafi'i sebulan 60, buang aja deh nolnya. Tertargetkan khatam 6 kali. Nah itu udah cakep tuh. Bisa nggak kira-kira? Ya, Imam Syafi'i kan sebulan 60 kali. Udahlah, kalau bagi kita nih levelnya ya kan orang-orang kali sehari, buang aja nolnya. 6 aja cukup. Kalau Imam Syafi'i sebulan 60, udah kita 6 aja, buang nolnya 1. Wah enggak kira-kira. Gitu ya. Gitu. Biar 6 gimana? Sehari 6 juz. Gitu. Jadi Ramadan itu begitu. Kalau sehari 1 juz, sebulan sekali doang. Kan 30 hari. Sehari 2 juz. Khatam 2 kali sebulan. Sehari 3 juz. 3 kali khatam. Kalau mau 6 kali, sehari 6 juz. Jadi tiap 5 harian, sedang Selasa Rabu Kamis Jumat sama. Karena sehari 6 juz. Kan gitu stepnya. Kalau mau 10 hari, berarti sehari 10 juz. Gitu kan. Nah itu kalau Imam Syafi'i seperti itu. Dan kalau ada yang nanya gimana bacanya, karena beliau udah ahli. Kalau kita kan amatir semua nih, masih pemula. Kalau beliau udah profesional, udah pemain handal. Kalau ibarat bola nih udah jago nih. Kalau kita kan nendang mencong mulu, nggak masuk. Kenapa? Karena amatir, jarang latihan. Kalau Imam Syafi'i, udah ahli. Makanya bacanya itu jadi cepat, tapi tetap bagus tajwidnya. Dan itu sangat masuk akal. Dan saya pribadi udah pernah mencoba dulu ya. Terutama waktu masih bujang, kadang-kadang kita kalau Ramadan ke musolaman, terutama di radar situ, ada itu di Kalisari di situ, yang komplek Bintara itu, masuk hutan kan. Pertama masuk gerbang kan masuk hutan. Situ ada masjid, nah kita ngaji di situ dari duha begini dari jam 8, jam 5 khatam, itu bisa. Jadi itu bisa. Nah, jadi kalau sudah ahli bacanya 1 jam itu kan 60 menit, itu bisa 3 juz. Gitu. Jadi itu bukan mustahil. Jadi kalau sudah ahli bacanya, udah profesional, ya udah mahir, yang seperti di hadis yang dulu kita baca, ya, itu orang yang sudah ahli itu 20 menit itu sejuz itu 20 menit. Jadi 60 menit itu bisa 3 juz. Berarti kalau 30 juz berapa? Cuma 10 jam doang. Gitu. 10 jam tamat, itu bisa. Dan banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur banyak para penghafal Quran yang bacanya udah lancar-lancar itu bisa. Dan di YouTube saya cari kan, bacaan cepat itu ada ternyata 7 jam ya bisa. Ya, waktu itu saya ada ya, tapi itu sudah ahli sekali. Jadi nggak peletot-peletot lagi, udah nggak begitu, udah ahli banget. Saya ada nih contohnya, saya coba dulu ya. Tilawatul hadar, saya perdengarkan nanti pakai mic. Seperti apa orang yang sudah ahli, gitu kan? Tilawatul hadar. Ya, tilawatul hadar. Itu 7 jam, jadi 8 jam kurang. Itu dan itu ya, cukup baik. Jadi secara huruf sudah oke karena ya udah ahli. Jadi 20 menit sejuz, setengah jam lebih 40 menit 2 juz gitu kan.
Lanjut lagi sejam lah 3 juz gitu. Kalau yang lebih ahli lagi kadang-kadang 15 menit doang, sejam 4 juz. Jadi 30 menit, 30 juz 7,5 jam. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل. Jadi beberapa mat yang panjang itu diringkas dan itu boleh. Ada aturan dalam baca Quran itu ada terbagi 3. Ada bacaan tahqiq kayak saya ngajarin A'udzubillah itu namanya bacaan tahqiq. Ada lagi bacaan tartil yang biasa kayak imam ini. Nah, kalau tadi bacaan lebih cepat, ya kan, dengan meringkas sebagian panjang pendek karena enggak berubah arti soalnya. Panjang pendek itu enggak berubah arti. Pada huruf-huruf yang bisa diringkas oleh beliau itu boleh. Jadi bacanya kayak tadi. Enggak bingung lagi antara ta sama ya titik sama-sama 2, enggak bingung, udah lancar dia. Contohnya. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Gitu udah sepadan. Gitu. Jadi nggak mikir lagi. Udah gitu ya. Sehalaman tuh paling nggak nyampe semenit, paling 50 detik kan bro gitu. Enak. Kalau begitu mah ya istilahnya antara yang lain sarapan dia setengah jam sarapan dia dapat sejus ya kan gitu ya kan gitu. Orang lain sarapan dia ngaji, sarapannya selesai dia dapat sejus ya kan. Kenapa? Udah lancar bacanya. Tapi kalau innal ladzina kafaru itu lama, kalau itu beda ya kan, beda makomnya ya gitu ya. Makanya jangan heran kalau Imam Syafi'i kok segitu ya, karena bacanya begini, kira-kira begini, kira-kira. Jadi bukan mustahil, bukan bohong cerita itu, benar karena orang zaman sekarang pun bisa ya. Tadi kira-kira tadi bacanya gitu. Dan itu saya pun pernah mempraktekkan hal tersebut. Baik, itu ya teman-teman sekalian. Jadi itulah ya persiapan Ramadan ya, ada beberapa langkah tadi dari mulai niat sampai terakhir membiasakan diri untuk banyak siang ya, qiyam tilawatul Quran ya. Nah, semoga umur kita semua dipanjangkan oleh Allah ya, bisa bertemu Ramadan tahun ini, dan semoga kita dihapus kesalahannya ya, dan supaya kita ringan dan enteng dalam melaksanakan berbagai kebaikan ya, ibadah di Ramadan. Baik, demikian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Insyaallah berjumpa lagi di Jumat berikutnya dengan tahsin ya, dengan kembali kepada buku itu ya. Nah, baik, seperti itu. Kalau ada 1-2 pertanyaan boleh sebelum saya pergi, sekiranya ada ya. Ya baik, silakan. Mau tanya tentang datangnya Lailatul Qadar ya. Nah itu tepatnya waktunya di apakah 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 30 hari selama bulan Ramadan? Baik ya. Baik. Jadi Lailatul Qadar itu sebetulnya waktunya satu dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi pernah menyebutkan kejarlah dia di 10 yang terakhir. Jadi Nabi yang bilang begitu. Kejarlah dia di 10 hari yang terakhir. Artinya seringnya ada di 10 hari terakhir. Walaupun bisa aja Allah misalnya menetapkan di malam ke-17 misalnya. Itu kan 10 hari tengah kan. Makanya hikmahnya kita jangan anget-angetan. Pokoknya ratain aja semuanya gitu, supaya mendapat. Tapi mungkin seringnya memang di 10 hari terakhir. Karena Nabi sampai iktikaf ya kan gitu. Dan kalau sudah masuk 10 hari terakhir itu Nabi itu memang membangunkan keluarganya dan supaya jangan kebanyakan tidur di malam itu. Malah ada sebagian sahabat, Ubay kalau nggak salah, mengatakan, seingat saya waktu itu Nabi mengatakan malam 27 gitu. Makanya kalau masyhur di Timur Tengah itu ramai 27. Tapi sekali lagi nggak ada yang tahu. Itu cuma lebih besarnya aja ya, peluangnya gitu. Tapi itu murni rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ya kita nggak usah sibuk pada tanggalnya, tapi yang ditekankan Nabi di 10 terakhir. Malam keberapanya nggak disebutkan Nabi, 21, 23 ya. Udah gitu kadang awal Ramadan beda, bagi ini ganjil, bagi yang ini genap, kan bisa. Makanya ratain aja kita, nggak usah pilih-pilih. Jadi ratain, begitu 10 hari terakhir di atas rata-rata gitu. Jadi 1-20 stabil, begitu 10 hari terakhir gas. Nah gitu, jangan gas di awal, gas misalnya ya. Nah ini bahayanya, kita nggak boleh cuma gas di awal doang, habis itu
gas sampai lebaran gini ya, itu kalau itu bahaya itu ya. Bisa-bisa ya nggak dapat. Nah, jadi 10 hari terakhir fokusnya. Makanya Nabi sampai beriktikaf. Dan catatan berikutnya, Nabi itu pasti hatam Quran sekali minimal di Ramadan. Karena setiap malam Nabi bertemu malaikat Jibril setoran. Jadi Nabi kan udah dikasih Al-Quran. Nah setiap Ramadan itu setoran. Jadi ustadznya Nabi itu malaikat Jibril, beliau yang menimang dan selalu hatam. Dan di Ramadan yang terakhir beliau hidup itu iktikafnya, ya kan, di masjid fokus itu sampai 20 hari. Jadi dari malam 11 sudah mulai. Gitu. Itu Ramadan terakhir Nabi hidup, dan itu Ramadan ke-9. Karena Nabi ketemu Ramadan hanya 9 kali. Karena ayat yang nyuruh puasa itu, ayat yang kutiba alaikumusiyam nyuruh puasa Ramadan itu turun di tahun kedua Nabi hijrah. Jadi selama di Mekah Nabi belum ada puasa Ramadan, belum ada. 13 tahun di Mekah belum ada. Begitu hijrah ke Madinah pindah, ya kan? Tahun ke-1 belum turun ayatnya. Nah, begitu tahun kedua turun ayat kutiba alaikumusiyam. Jadi Nabi ketemu Ramadan hanya 9 kali. Karena Nabi di Ramadan di Madinah 10 tahun. Malah Ramadan tahun ke-1 enggak ada, maka sisanya 9 tahun. Jadi Nabi itu puasa Ramadan dan iktikaf cuma 9 tahun. 9 kali puasa. Di puasa yang terakhir, puasa ke-9 itu iktikafnya 20 hari. Selebihnya 10 hari. Kenapa? Dalam rangka fokus mengajar malam itu. Ya, jadi kalau yang nanya, ya kalau ada yang nanya di mana itu letaknya, nggak tahu, Nabi aja nggak tahu. Tapi Nabi menekankan di malam ke-10 terakhir. Seraya Nabi tidak menjelaskan malam fix. Karena kalau dikasih tahu, jadi enak dong. Artinya nggak ketahuan juga, ya. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh. Kalau begitu nanti orang jadi pilih, ya. Maka sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya pemenangnya itu benar-benar yang sejati gitu, bukan yang anget-angetan. Baik, demikian ya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi ya? Satu lagi deh kalau ada. Sekiranya ada, boleh satu lagi ya, karena sudah 09.06 Ini Pak boleh, mau nanya. Ya, mungkin yang lain belum nanya, udah kayak sarapan. Sabar ya. Mumpung belum Ramadan. Ya, silakan. Baru ngalamin kan jadi bapak muda. Jadi untuk ibu hamil atau yang menyusui sama ibu hamil itu bisa puasa atau tidak? Gini, ibu hamil dan menyusui kalau dia kuat, tidak khawatir pada dirinya, tidak khawatir pada bayinya, boleh. Jadi bukan haram puasa, enggak. Yang benar dia boleh mengambil keringanan enggak puasa kalau mengkhawatirkan dirinya atau khawatir bayinya. Kalau saya puasa nanti gizi asinya kurang buat bayi saya, dia khawatir. Nah, baru dia boleh. Tapi kalau dia merasa seger-seger aja dan pengen nyoba, boleh. Dan kalau misalnya kuat gimana? Ya udah, berarti dia punya utang, dia enak kan gitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang dapat keringanan boleh nggak puasa kalau nggak kuat. Satu, musafir, ya kan? Ibu hamil dan menyusui itu. Tapi kalau kuat-kuat aja, sahurnya misalnya berkelas sahurnya. Kambing guling sahurnya. Akhirnya gizinya dihajar di sahur, ya kan? Wah, besoknya puasa, ya nggak apa-apa, tidak akan. Gitu, ya kan? Jadi itu hanya opsi aja. Kalau mau ngambil untuk tidak puasa boleh nih, ibu hamil, menyusui, yang dalam perjalanan jauh, ya kan? Yang betul-betul kesulitan, apalagi di zaman dulu. Kalau sekarang sih ada AC-AC-nya, gitu, nggak terlalu keringetan banget, gitu, ya kan? Gitu, ya. Makanya apalagi kalau udah terbiasa bolak-balik Jakarta Bandung misalnya. Nah, kalau udah biasa gitu, ini terasa ringan, ya. Dan nggak harus membatalkan. Walaupun ya kalau emang tepar boleh aja dia buka, karena sudah musafir. Karena dari sini ke Bandung kan udah 80 kilo lebih, bisa 200 kilo kan, udah musafir sebetulnya, udah boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau puasa kalau merasa kuat boleh. Kalau nggak kuat gimana? Ya nanti diganti, dikodok di hari yang lain. Nah yang mungkin nggak kuat puasa juga ada orang tua udah sepuh, ya, nah itu baru udah cuma tiduran, kadang-kadang sudah pipis di tempat tidurnya, udah lemes lah. Nah seperti itu membayar fidyah. Dan dikeluarkannya tidak boleh sebelum Ramadan. Jadi cara mengeluarkan fidyah itu minimal sehari setelahnya. Misalnya nih, wajib puasa kan tanggal 1. Nah, fidyah untuk tanggal 1 itu paling cepat baru boleh dikeluarin di tanggal 2-nya. Gitu, nggak boleh mendahului. Nggak boleh. Atau boleh juga dirapel di akhir Ramadan. Gitu. Ya kan, di malam takbir baru dikeluarin fidyah, ya kan? Atas 30 hari yang telah lewat yang nggak bisa, ya. Begitu. Jadi nggak boleh, saya baru fidyah sekarang aja, nggak boleh.
dia harus dilalui dulu Ramadan kewajiban. Itu kan ibaratnya kompensasi atas hari yang berlalu yang saya nggak bisa ibadah kan gitu. Makanya pengeluarannya itu tidak boleh mendahului Ramadan. Atau misalnya nih, saya buat fidyah dulu nih, masih tanggal 1 Ramadan udah ngeluarin 10 hari buat fidyah. Nah itu nggak tepat. Ini buat 10 hari ke depan nggak boleh. Yang betul pas sudah hari ke-10, ya kan? Nah hari ke-11 ini saya bayar 10 hari yang lewat. Nah itu baru boleh. Ngeluarin fidyah begitu. Bisa dipahami ya. Tapi kalau orang berzakat boleh, misalnya zakat mal, itu banyak di kalangan sahabat yang mendahulukan berzakat. Gitu. Sesaat sebelum Ramadan itu boleh. Gitu. Katakanlah harusnya jatuhnya setahunnya pas Ramadan, tapi saya keluarin lebih cepat sebulan. Kalau zakat boleh. Gitu. Tapi kalau fidyah tadi bayar enggak. Baik seperti itu. Baik, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sudah 9:10, kita cukupkan dulu ya. Dengan penutup majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan pakai buku itu lagi ya, insyaallah. Baik. Yang ada yang nggak datang, cuma Bang Wai doang ya? Bang Wai cuma satu ya? Jalan pagi. Bang Wai masuk pagi, lagi masuk ya? Ya. Tak ini baru beda. Enggak bisa. Sampai gitu dia. Oh. Jadi Bisa kita. Gua enggak bisa lewat nih. Uang itu nih. Hah? Ya, sudah. Jangan. Yang mobil Lampung udah nggak ada, udah beres ya? Oh iya. Itu dia dari jauh-jauh ke sini ya? Iya. Dia direct. Apa di Lampung nggak ada banyak kan? Kejadian ini di Lampung, tapi orang Ya itu mobil Lampung lah. Mobil Lampung. Mobil Lampung. Mobil daerah sana cuman laku mau tujuan ke Oh Surabaya. iya. Lewat. Jadi Mau sekalian lewat ya? ya jadi kasih beli orang Surabaya. Nah katanya. Karena kalau nggak sambil lewat ini ya, kalau Habis biaya. ya buat kapal. Ada waktu taruh.